Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Irsyad Nabil Putra Hansa dengan NIM 151210146 akan menjelaskan beberapa hal mengenai keutamaan sholat dan bahaya dari meninggalkannya. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 4 poin, yaitu apa itu sholat, kemudian mengapa kita sholat, terus apa saja keutamaan dari sholat, dan terakhir bahaya dari meninggalkan sholat. Sumber pemikiran ini kita ambil dari surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad SAW dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masuk ke definisi pertama, yaitu apa itu sholat. Sholat dari segi bahasa artinya doa atau doa. Kemudian menurut istilah, syarak yang berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan atau rukun-rukun tertentu. Kemudian, mengapa kita sholat? Bila membahas tentang mengapa, maka kita akan merujuk kepada perintah dari sholat itu sendiri yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada banyak sekali perintah Allah untuk menegakkan sholat, yang artinya bukan hanya melaksanakannya, tetapi juga menjaganya untuk terus berkesinambungan secara terus-menerus. Akan tetapi pada kali ini kita akan mengambil dari 2 surat, yaitu Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, atau mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian surat An-Nisa ayat 103, sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian keutamaan dari sholat, yaitu jika seandainya ada aliran sungai yang mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, begitu juga hanya dengan salat waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan salat-salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Ini salah satu dari keutamaan atau fadilah salat yang terdapat dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada manfaat dari sholat, karena tentu kita sudah sadari bahwa manfaat sholat itu sangat besar dampaknya bagi kehidupan kita, bukan hanya di akhirat, akan tetapi juga di dunia ini. Tapi kita akan mengambil dari 3 nas yang ada, yaitu dari salah satu hadis, yaitu sholat-sholat fardu menghapus dosa-dosa kecil yang dikerjakan di antara waktu-waktu itu, atau bisa disebut sholat ini itu di antara waktu-waktu sholat itu adalah menghapus dari dosa-dosa kecil selama tidak ada dosa-dosa besar yang dikerjakannya. Jadi dengan menjaga sholat kita, maka kita secara otomatis akan menjaga diri kita sendiri dari melakukan dosa-dosa besar, dan juga waktu antara sholat ke sholat atau menunggu dari sholat satu ke sholat yang lainnya itu juga merupakan penghapus dari dosa-dosa kecil itu sendiri. Kemudian dari surat Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian pada ayat yang selanjutnya terdapat dari Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta yang walaupun sedikit, dia jadi zikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ini menggambarkan sifat asli dari manusia, yaitu
manusia itu diciptakan bahkan sudah fitrahnya itu suka mengeluh begitu, suka mengeluhkan hal-hal yang bahkan kecil di dalam kehidupannya atau tidak bisa ditimpa kesusahan, bahkan yang sedikit saja apabila ditimpa kesusahan dia betul susah. Akan tetapi jika dia mendapat kebaikan, baik itu dia mendapatkan kesenangan atau harta, dia jadi pikir, dia pikir ini bisa menjadi macam-macam, bisa menjadi lupa dari mengingat Allah, kemudian dia juga bisa menjadi merasa lebih baik di antara manusia-manusia lainnya. Akan tetapi dari sini Allah memberi pengecualian, yaitu walaupun manusia diciptakan seperti itu, akan tetapi mereka yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia menjaga sholatnya 5 waktu sehari-hari, mereka akan terjaga dari perbuatan seperti itu, yaitu walaupun manusia diciptakan seperti fitrahnya seperti itu, akan tetapi jika dia menjaga ibadahnya, maka dia akan terhindar dari hal yang seperti itu. Kemudian waktu-waktu sholat ada 5 waktu yang kita ketahui, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian waktu-waktunya pun kita sudah tahu. Zuhur yaitu ketika matahari telah condong ke barat, yaitu sudah mulai berada di atas kepala kita begitu ya, dan bayangan seseorang sama dengan tingginya begitu, kira-kira sampai sebelum sholat asar tiba. Nah, sholat asar itu kapan tibanya? Yaitu selama matahari belum menguning. Jadi ketika matahari itu masih menerangi langit begitu ya, dan sebelum menguning itu waktu sampai sholat asar. Kemudian sampai waktu datangnya sholat maghrib. Nah, kapankah waktu sholat maghrib? Yaitu selama awan merah belum menghilang. Jadi ketika matahari hendak terbenam begitu, kemudian ada kemerah-merahan hingga mulai muncul, nah itu waktu sholat maghrib. Dan selama awan itu belum menghilang, itu waktu sholat maghrib. Dan apabila kemudian karena itu sudah menghilang dan sudah menjadi gelap, itu datanglah waktu sholat isya, yang kemudian waktunya hingga tengah malam. Kemudian sholat subuh, yaitu semenjak terbitnya fajar, atau ketika fajar itu kira-kira sebelum matahari hendak terbit begitu, sampai sebelum matahari terbit atau syuruk. Kemudian esensi dari waktu-waktu sholat, ketika melihat waktu-waktu sholat, kita lihat bahwa dari waktu-waktu sholat ini mereka itu bersifat kontinu atau terus-menerus, yaitu tidak ada kekosongan di antara 5 waktu sholat ini. Jadi kita dapat mengambil beberapa kesimpulan dari esensi waktu-waktu sholat yang terus-menerus dan sambung menyambung di antara waktu-waktu kita di setiap harinya. Yang pertama yaitu waktu sholat ini mengajarkan kita untuk dapat disiplin terhadap waktu. Kita tadi sudah melihat waktu-waktu sholat yang sudah ditentukan, kita dituntut untuk terus disiplin terhadap waktu-waktu tersebut, yaitu mengerjakannya pada waktunya dan tidak tertinggal atau terlambat. Kemudian waktu sholat juga mengajarkan kita untuk konsisten dan tidak lengah, yaitu tadi jika kita dapat disiplin terhadap waktu sholat dan kita dapat istiqomah dan konsisten di dalamnya, kita menjadi tidak lengah begitu dalam menggunakan waktu-waktu kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, waktu sholat juga mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat Allah. Tadi dikatakan sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu sangat besar pahalanya, dan mengingat Allah itu sangat agung, dan mengingat Allah itu sangat penting. Karena dengan mengingat Allah itulah kita menjadi terhindar dari keinginan untuk melaksanakan maksiat atau melakukan perbuatan buruk. Kemudian yang keempat atau terakhir, waktu sholat juga mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban kita. Jadi kita harus bertanggung jawab atas waktu-waktu yang telah ditentukan kepada kita untuk melaksanakan tiap sholat di 5 waktu pada setiap harinya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai bahaya meninggalkan sholat, atau seberapa buruk sih dampak meninggalkan sholat itu, baik dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia atau sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 bahaya yang timbul dari meninggalkan sholat, yaitu ada bahaya akhirat dan juga bahaya dunia. Kalau kita merujuk kepada surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43 begitu ya, di situ disebutkan masalah kafung fi saqor qalu lam nakum minal musallin. Jadi ketika nanti di hari akhir itu Allah bertanya kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka atau neraka sakor begitu. Masalah kafung fi saqor, apa yang memasukkanmu ke dalam neraka ini begitu. Dan mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk dari orang-orang yang mengerjakan sholat. Hikmah dari ayat ini sebenarnya bukan hanya mereka yang meninggalkannya dengan serta-merta atau sengaja, tetapi mereka yang juga lengah. Karena kita dalam surat Al-Ma'un juga
fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam salatnya atau lengah begitu. Karena tadi kita juga melihat dari esensi waktu salat yang mendorong kita untuk terus konsisten dan tidak lengah dalam mengerjakan salat 5 waktu setiap harinya. Di sini ada 3 contoh dari bahaya meninggalkan salat. Sebenarnya bahayanya sangat besar, kita apalagi jika kita masuk ke dalam bab pembahasan dosa meninggalkan sholat begitu, itu akan sangat luas. Tetapi kita akan membahas 3 saja dari bahaya meninggalkan sholat, yaitu yang pertama dihukumi syirik dan kafir. Ini diambil dari hadis Rasulullah SAW yang pernah bersabda dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Begitu. Jadi artinya pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan, atau yang membedakan antara seorang itu muslim atau seorang itu syirik atau kafir, itu adalah meninggalkan sholat begitu. Jadi sholat itu juga menjadi pembeda antara kita umat muslim dengan umat lainnya gitu. Karena tidak ada umat lain yang melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu ini juga merupakan pembeda kita dari kaum-kaum sebelumnya, karena jika kita ketahui bahwa sholat 5 waktu ini ditetapkan pada umat Nabi Muhammad saja, sedangkan umat-umat Nabi sebelumnya tidak diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, terlepas dari janji Allah Subhanahu wa taala, di sini juga diambil dari hadis diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka shalah man taraka sholatan maktubah muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Gitu. Barang siapa meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Zimmatullah atau janji-janji Allah itu kan sangat besar bagi seorang muslim. Salah satunya juga Allah menjanjikan kita umat muslim ini untuk dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka begitu. Akan tetapi jika kita meninggalkan sholat dengan sengaja, maka janji Allah tersebut untuk menjaga kita dari dimasukkannya kita ke dalam neraka ini terlepas. Jadi tidak ada janji-janji Allah atau kebaikan-kebaikan Allah yang kemudian datang kepada kita apabila kita sebagai seorang muslim meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, di sini diriwayatkan dari Ahmad. Kemudian yang ketiga, dimasukkan ke neraka sakor, tadi sudah kita bahas di surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43, masalah di sakor kalau lam minal musallin, yaitu ini bahaya akhirat begitu ya, atau balasan bagi seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja begitu, yaitu kita diancam akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya kira sekian cukup untuk presentasi saya mengenai keutamaan sholat dan bahaya dari meninggalkannya. Saya Ustaz Nabil Putra Hansa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.